Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afzal Baihaqi dengan NRP 2425600062. Pada video ini kita akan mendemonstrasikan rangkaian SRFF dengan clock dan tanpa clock. Sebenarnya dari kedua rangkaian outputnya sama. Yang membedakan SRFF dengan clock bekerja hanya saat sinyal clock aktif. Kita coba langsung. Kita coba dahulu untuk yang tanpa clock. Ketika setnya diisi 1, output Q-nya akan menghasilkan logika 1. Ketika sama-sama low, outputnya akan hold. Hasilnya sama kayak kondisi sebelumnya. Ketika reset high, maka rangkaian akan high, akan reset. Ketika dua-duanya high, output akan sama-sama low. Ini invalid. SRFF harus berkebalikan, outputnya harus berkebalikan. Kita coba dengan clock. Ketika rangkaian clock bekerja hanya ketika clock sama dengan 1. Ketika low, dia akan hold sama dengan kondisi sebelumnya. Ini sama saja dengan rangkaian memori yang bisa menyimpan memori. Ini untuk mengaktifkan dan mematikan. Ketika reset, output akan mereset. Ketika low, kondisi akan tidak bekerja. Baik, seperti itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Anam. Pada bagian video saya kali ini akan membahas dua rangkaian JK flip-flop. Yang pertama adalah master slave JK flip-flop yang dibangun dari SN flip-flop, dan yang kedua adalah rangkaian JK flip-flop dengan input asinkron. Di sini saya akan membahas juga tabel present state dan juga next state-nya untuk memahami perubahan dari kedua kondisi output rangkaian tersebut. Oke, di sini untuk rangkaian yang pertama yaitu master slave JK flip-flop yang terdiri dari dua SR flip-flop yang dihubungkan secara bertingkat. Untuk master itu di sisi inputnya, ini disebut master, kemudian untuk slave itu di sisi output. Jadi jika keduanya dikendalikan oleh clock ini yang dibalik, atau juga yang bisa disebut untuk invert clock, pada saat clocknya 1, maka masternya akan aktif dan membaca dari kedua input S dan R ini. Kemudian pada saat clocknya itu 0, slave-nya akan aktif dan mengunci output dari master ini. Di sini saya akan mempraktikkan untuk rangkaian ini. Di sini bila clocknya masih 0, bila diberi input S dan juga R, dia tidak akan merubah kondisi apapun bila clocknya itu dalam kondisi non-aktif atau tidak aktif. Oke, bila mana clock ini diberi nilai 1, maka di sini nilainya akan aktif. Kemudian bila
input S-nya ini bernilai 0 dan R-nya ini bernilai 1, maka tetap dia tidak ada perubahan, masih kondisi awal. Jika kita memberi nilai input S ini 1 dan juga R ini 0, masih tetap tidak ada perubahan. Kemudian kita balikan lagi, ini kembali ke 0, ini 1, masih tetap tidak ada perubahan. Kemudian kita ganti lagi, ini diubah lagi clocknya menjadi 0, kemudian di sini akan mengubah jadi aktif. Inputnya di sini akan aktif lagi jika kita diberi 1, ini maaf, kita ini nonaktifkan untuk ke kondisi hold. Oke, sama seperti yang di pada tabel. Kemudian kita aktifkan lagi, kita beri nilai input 1 pada R dan juga maaf, input 1 pada R, ininya 1. Oke. Oke, tadi diberi nilai 1, ininya R-nya akan berubah. Nah, di sini untuk slave-nya maka akan aktif lalu mengunci dari output dari master yang kita sudah berikan kombinasi dari input tersebut. Oke, untuk rangkaian kedua yaitu input asinkron pada rangkaian JK flip-flop, yaitu input asinkron ini berfungsi sebagai input tambahan untuk membantu dari input S dan R ini untuk menampilkan dari output pada bagian ini. Nah, kemudian di sini bila kita menambahkan input pada asinkron bagian ini, kemudian kita menaikkan inputnya menjadi 1 pada bagian input S, maka dia kondisinya akan hold tetap. Karena clocknya dia masih bernilai 0 atau low. Bila mana kita menaikkan input clock ini, kemudian kita menurunkan input S tersebut, kemudian kita menaikkan lagi, atau maaf, kita menurunkan kondisi clock tersebut menjadi low, maka dia akan berubah menjadi kondisi high untuk input yang Q-nya. Kemudian sama untuk yang input asinkron yang di bawah, bila mana kita menaikkan input R ini, kemudian kita juga naikkan input clock, lalu kita kombinasikan inputnya, kita matikan input yang R ini, lalu kita matikan juga input clock, maka dia juga akan berubah ke kondisi reset. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Padra Zaki Susanto, NRP 70 dari kelas D4 RIC. Pada video kali ini saya akan memsimulasikan rangkaian flip-flop. Yaitu rangkaian flip-flop yang pertama adalah data flip-flop. Dan yang kedua yaitu toggle flip-flop. Kedua rangkaian flip-flop tersebut menggunakan dasar JK flip-flop. Jadi langsung saja ke simulasi rangkaiannya. Oke, di sini saya sudah merangkai dua rangkaian flip-flop. Yang pertama itu T flip-flop dan yang kedua itu D flip-flop. Jadi saya akan menjelaskan rangkaian yang D flip-flop terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya menggunakan satu input D, yang dimana D ini tersambung ke input J dan K, namun melalui gerbang NOT untuk input yang K. Nah, hal ini digunakan agar nilai J dan K itu saling berlawanan, sehingga bisa mendapatkan kondisi set dan reset secara bergantian. Oke, di sini saya akan langsung mensimulasikan rangkaian yang D flip-flop. Apabila di sini kan D-nya sama dengan 0 ya, dan apabila saya aktifkan clock-nya, output key di sini tetap 0 ya, sehingga kondisi yang begini ini disebut kondisi reset. Lalu apabila saya menginputkan 1 pada nilai D dan menekan clock, maka nilai key akan berubah menjadi 1, dan ini kondisi yang seperti ini disebut kondisi set. Dan selanjutnya, jika clock ini saya matikan,
maka apapun perubahan pada input D tidak akan mempengaruhi output. Inilah yang disebut kondisi hold. Nih bisa dilihat ya. Jadi meskipun meskipun nilai D-nya ini berubah-ubah, tapi jika clocknya ini 0 atau low, nilai key tidak akan berubah. Seperti itu. Selanjutnya rangkaian T flip-flop. Berbeda dengan yang D flip-flop, rangkaian T di sini input J dan K-nya langsung tersambung pada satu saklar atau satu input, yaitu input T. Dan ada clock yang berfungsi sebagai pemicu perubahan. Dan langsung saja ke simulasinya. Saat input T bernilai 0, meskipun clock ditekan berkali-kali, seperti ini, output key tidak akan berubah. Ini adalah kondisi yang disebut kondisi hold. Namun, apabila saat saya ubah T-nya menjadi 1, setiap kali menekan saklar clock, output key akan berubah akan terus berubah-ubah. Seperti ini. Jika sebelumnya dia nyala, maka selanjutnya dia akan mati jika saya menekan tombol clock-nya. Nih, dia akan nyala ya. Lalu jika saya menekan tombol clock-nya lagi, maka dia akan mati. Seperti itu. Dan apabila saya menekan kembali, dia akan menyala kembali key-nya. Seperti itu. Dan kondisi ini yang disebut efek toggle. Jadi kesimpulannya, DFF atau D flip-flop berfungsi untuk menyimpan data sesuai dengan inputnya, sedangkan TFF berfungsi untuk membalikkan nilai output setiap kali ada sinyal clock jika inputnya aktif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.